Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 18 September 2023, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, panggal pembaruan. Semoga sabdamu tinggal dalam diri kami. Semoga kami dihidupi dan dibangun menjadi manusia yang serba baru. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel.
iman perwira Kapernaum memang mengagumkan. Ia adalah orang yang punya kuasa, tetapi mau merendahkan diri untuk kesembuhan bawahannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah sebagian kisah yang kita dengar melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini. Namun, kalau dicermati, sebetulnya kisah ini adalah kisah iman kolektif. Ada perwira Romawi yang sangat peduli pada hambanya. Ada orang-orang tua Yahudi yang dikatakan dengan sangat meminta pertolongan Yesus bagi hamba si perwira. Ada sahabat-sahabat yang menyampaikan pesan perwira kepada Yesus. Dan tentu saja ada Yesus yang menyembuhkan hamba itu. Hamba yang sakit justru tidak tampil dalam kisah ini. Kisah Injil ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa kesembuhan atau keselamatan seseorang adalah buah dari iman dan kasih bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di sekitar kita ada banyak orang rindu untuk sembuh, pulih, selamat, dan bahagia. Mungkin malah orang-orang itu ada dalam keluarga kita sendiri. Kita diingatkan untuk bergandengan tangan satu sama lain, saling mendukung, mengulurkan tangan, dan menyembuhkan. Kadang karena kesibukan atau ritme hidup, kita asik sendiri dengan pekerjaan atau hal-hal yang penting menurut kita sendiri. Maka kita diajak untuk sejenak mengalihkan pandangan sejenak dan memandang orang-orang di sekitar kita dan memberi perhatian kepada mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perwira ini mengungkapkan imannya yang mendalam dengan kata-kata yang sering kita gunakan setiap kali kita hendak menyambut tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam rupa roti kudus. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kiranya dengan kata-kata yang diucapkan oleh perwira Kapernaum ini, kita diajak untuk selalu sadar atau menyadari akan kuasa penyembuhan dan cinta Tuhan yang kita terima dalam momen ketika kita berlangkah maju bersama ke depan untuk bersatu dengan Tuhan melalui peristiwa komuni kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita selalu bergandengan tangan, saling tolong-menolong, saling menopang, saling mendukung dalam menjalani hidup beriman kita. Dengan selalu berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat dan semakin bersatu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga pada akhirnya nanti kita akan sungguh-sungguh bersatu secara nyata dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.